Untuk pertanyaan yang pertama nih, ada banyak nih. Ada banyak nih Pak Ustadz, tapi kita pilih-pilih ya pertanyaannya. Ya, pertanyaannya sesuai dengan apa yang sering teman-teman tenaga pemasar alami ya. Langsung aja yang pertama. Jadi begini Pak Ustadz, biasanya kan ketika teman-teman tenaga pemasar ini menawarkan keunggulan produk asuransi jiwa syariah, mereka itu seringkali menceritakan tentang yang namanya surplus underwriting kita. Karena kan memang yang membedakan antara asuransi konvensional dan syariah salah satunya adalah adanya surplus ya. Ini jadi poin plus sebenarnya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz, boleh nggak sih kalau kita ini menceritakan tentang surplus underwriting kepada calon nasabah agar mereka tertarik untuk bergabung di asuransi syariah? Salah nggak sih Pak? Gitu ya, khawatirnya nanti ketika menawarkan asuransi syariah kok malah jadinya ceritanya tentang surplus ya. Gitu. Gimana menurut Pak Ustadz? Jadi seperti tadi saya katakan bahwa surplus underwriting itu pada prinsipnya milik peserta secara kolektif. Jadi misalnya nih ya, saya, Mas Reza, Mbak Irza, ini kumpul-kumpul nih Mbak, kita nyate yuk bareng-bareng beli ayam nanti bakar bareng, ajak teman-teman juga gitu ya. Minimal kita bertiga nanti kita nyate bareng gitu ya. Nah, pertanyaannya, begitu kita udah kumpulin duit, kita beliin sate. Pertanyaannya, sate milik siapa? Milik kita, Pak. Milik kita. Nah, ternyata begitu kita makan nggak habis. Boleh nggak masing-masing, Mas Reza, saya bawa pulang ya, kata Mbak Isa juga. Saya bawa pulang, kata Mbak. Saya juga bawa pulang. Nah, kalau kita sepakat, nggak masalah, Pak. Padahal tujuan kita kumpul-kumpul adalah makan bareng gitu ya. Kita urunan, nah itu milik kita. Jadi kalau kemudian terjadi surplus dalam konteks asuransi, itu milik peserta. Kalau peserta secara kolektif sepati akan dibagikan, ya dibagikan. Tapi peserta kolektif ini harus ada yang wakili nih, yaitu ada komisaris independen. Jadi nanti apakah itu akan dibagikan ke peserta dan berapa prosentasenya, gitu ya? Dan apakah perusahaan juga dapat dan termasuk ada yang ditahan? Ya, di akun tabungan di awal itu tidak ada masalah Mbak, tidak ada masalah kalau itu disepakati. Tentu ini memang bagian dari gimmick ya, gimmick ke peserta kan, karena biasanya kalau pensional juga ada apa itu namanya no claim bonus ya istilahnya ya, kalau nggak ada klaim ada bonus. Nah kalau kesannya no claim bonus itu dari perusahaan. Kalau ini no claim bonus itu bukan bonusnya dari perusahaan, tapi milik peserta sendiri gitu. Nah ini yang menariknya. Jadi peserta bukan diberikan oleh perusahaan, tapi itu milik peserta. Karena itu kalau disampaikan, dia tidak ada persoalan. Kan milik peserta gitu kan, bukan milik siapa-siapa saja gitu. Oke gitu ya. Oke, Kak Irza masih di mute. Oke Kak, Pak Azhar, luar biasa. Sampai lupa di mute, saking seriusnya dengerin sambil nyatet ya. Ternyata nih surplus underwriting itu adalah secara seluruhnya tuh milik peserta ya Pak Ustadz ya. Jadi tidak dipermasalahkan, hanya memang karena ini kita adanya di bisnis asuransi syariah, perlu ada yang mewakilkan ya, salah satunya adalah komisaris independen nih, supaya tidak ada dusta di antara kita ya Kak Reza ya. Oke, Kak Reza masih ada pertanyaan lagi nggak? Oke, ada nih Ustadz Azhar. Jadi di sini ada pertanyaan juga, kita tidak memberikan namanya ya Ustadz. Nah, jadi gini, ini sangat dekat sekali ya, maksudnya yang sering terjadi gitu Ustadz ya di lapangan ya, bahwa ada yang menjalankan gitu ya bisnis ini dari sisi dua nih, ada konvensional dan juga ada syariah. Nah, gimana ya Ustadz ya, dia mungkin bingung gitu ya, butuh pencerahan gitu ya. Apakah harus meninggalkan yang konven ya, jadi untuk fokus ke syariah? Apa sepertinya mungkin bisa diberi ya, Mbak Isa ya, idealnya ya bagi yang muslim ya, bagi yang muslim ketika sudah memilih syariah tentu boleh syariah begitu ya. Tapi kalau itu masih sulit, karena kan secara tadriji
Misalnya karena dia kenalannya itu kebetulan banyakkan non muslim, misalnya, atau kalaupun tidak non muslim ya orang-orang yang memang bukan market syariah gitu loh Mas ya, maka sangat memungkinkan karena dia belum memiliki relasi yang bagus, tapi keinginan untuk beralih, ya, mohon maaf bahasanya berhijrah itu penting gitu. Nah kalau belum bisa ya tadriji, kita masih mendua. Tapi bagi yang non muslim tentu pilihan untuk memasarkan syariah atau konvensional itu hak mereka ya. Nah, bisa ke syariah, bisa konvensional. Tetapi bagi muslim tentu kalau asuransi syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka kita harus memasarkan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah kalau belum bisa juga, ya kita secara bertahap ya. Apa-apa kan bertahap Mas ya. Orang berjilbab kadang bertahap ya. Mulai jilbaban setiap hari Jumat gitu ya, pas bulan puasa gitu kan. Terus pas ya, umroh lama-lama nanti sempurna. Ya alhamdulillah. Yang penting mau memulai kebaikan, memulai untuk bersyariah. Nah, sambil belajar terus, nah nanti insya Allah akan memberikan kemudahan untuk menawarkan yang fully syariah, dan insya Allah janji Allah juga akan hadir ya, akan kita peroleh ya, bahwa yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ya. Jadi siapa saja yang bertakwa sangka-sangka dari berbagai penjuru ya, termasuk jadi agen ini kalau nggak yakin akan berhasil, saya yakin nggak yakin ya. Nah syariah ini juga apalagi syariah, urusannya dengan Allah. Percayalah begini teman-teman ya, rizki kaya atau tidak kaya itu semuanya di genggaman Allah. Lalu yang punya langit dan bumi ini Allah kan. Masa kita kemudian menjalankan ajaran Allah akan dimiskinkan oleh Allah? Tidak mungkin. Bahwa kita kadang dicoba nih, ini bener nggak nih Mbak Irza nih hijrahnya gitu ya. Kemudian dicoba nih, ditawari sesuatu yang menarik yang sehingga tidak jadi hijrah, itu sangat mungkin Allah mencoba ya. Tapi berdoalah bahwa cobaan Allah itu tidak pasti mampu kita hadapi. Nah itu sangat mungkin, itu kan otoritas Allah kan ya, untuk menguji. Kayak Mas Reza sekarang bulan puasa bilang, saya mau sholat yang banyak, puasanya serius, nggak ngomongin orang, diajak ngerumpi sama temennya, akhirnya ghibah juga kan. Nah ini boleh jadi tantangan, padahal biasanya nggak ada yang pernah ngajak ghibah ya. Bahwa tadi Ustaz Azhar sempat udah concern tentang akan mau fokus ya bisa fokus, tapi kalau belum ya itu bertahap sampai akhirnya sempurna. Oke, luar biasa. Oke Kak Irza, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih, mulai semakin ini ya Kak Irza ya, makin banyak nih ya. Oke, Kak Irza, mungkin halo Kak Irza, mungkin headsetnya malah nggak ini nih, malah nggak kedengeran Kak. Headsetnya Kak Irza kayaknya puasa ini. Jadi suaranya nggak kedenger, mungkin bisa dicabut Kak. Ya. Sudah terdengar? Nah, sudah terdengar. Harusnya nggak pakai headset. Oke, nih Kak Reza, pertanyaan ini mewakili kegelisahan banyak tenaga pemasar syariah kita di Prudential sebenarnya Pak Ustadz. Ini terjadi sejak bertahun-tahun lalu, tapi belum pernah berhenti pertanyaan ini muncul karena belum ada jawabannya nih. Jadi jawabannya belum ngeklik gitu ya untuk teman-teman ya. Jadi gini Pak Ustadz, seandainya kita bertemu dengan satu nasabah nih, banyak sekali nasabah-nasabah di Prudential akhirnya itu adalah haram. Mau syariah pokoknya
selama masih di Indonesia nggak sesuai sama kaidah syariah, yaitu haram, mau konvensional atau syariah. Jadi banyak nasabah yang menutup polisnya karena hal tersebut. Ditambah lagi banyaknya kajian-kajian yang menyatakan bahwa ya asuransi syariah itu belum sesuai dengan kaidah syariah dan diharamkan. Akhirnya banyak tenaga pemasar yang ketika bertemu dengan calon nasabah yang kriterianya seperti hal tadi itu jadinya debat kusir nih Pak Ustadz nih. Jadi debat kusir ya, main gontong-gontongan untuk jelasin asuransi syariah. Nah, apa yang disampaikan oleh tenaga pemasar kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita informasikan juga, bahwa ada tabarunya, ada ta'awun, transparan, dan lain-lain. Tapi mereka lebih percaya kepada, oke, saya percaya sama takdir Allah, kemudian saya sudah pasrah hidup saya dengan apa yang diberikan sama Allah gitu ya. Dan untuk MUI gitu ya, mereka masih ragu-ragu dengan MUI nih Pak Ustadz, dan mereka tidak mengenal banyak Ustadz juga di MUI yang tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya sebenarnya Pak Ustadz. Nah, ada nggak sih Pak Ustadz solusi ketika kita bertemu dengan calon nasabah seperti ini, dan kemudian kira-kira panduannya kira-kira kita bisa belajar dari siapa ya Pak Ustadz untuk kita benar-benar bisa paham bahwa ini ternyata muamalah loh yang boleh dilakukan oleh semua orang, dan karena ini sesuai dengan perkembangan zaman, jadi Rasul aja mengizinkan ya Pak Ustadz ya untuk kita modifikasi bisnis, yang penting tidak keluar dari jalur syariah ya. Silakan Pak Ustadz, agak jargonnya ya. Itu berpotensi terjadi perbedaan pendapat ya, bahkan antar agama juga terjadi perbedaan kan, di internal agama Islam juga terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi sekarang nih Mbak, sejak zaman Nabi itu sudah terjadi perbedaan pendapat, hanya karena Nabi selesai kan. Zaman sahabat itu antara umat dan mayoritas sahabat terjadi perbedaan pendapat. Bayangkan Mbak, Umar bin Khattab itu tidak membagikan bagian zakat untuk mu'alaf. Sahabat-sahabat yang lain protes lah, kan Quran ngomong ada jatah untuk mu'alaf. Coba, akhirnya Umar tetap kekeh. Mengapa? Alasannya, karena saat itu banyak orang yang kaya masih mengatakan saya mu'alaf minta jatah zakat gitu. Nah, Umar tidak memberikan, sementara secara teks ada, terjadilah perbedaan pendapat. Nah, apalagi soal yang baru, yang kontemporer seperti asuransi, perbankan, gadai, multifinance, pasar modal, pasti potensi terjadi perbedaan pendapat itu terjadi, begitu ya. Antara yang kekeh pokoknya enggak, karena Rasulullah nggak pernah kenal namanya asuransi, nggak ada Rasulullah, gitu ya. Rasulullah nggak mengenal perbankan, pasar modal. Ada yang seperti itu, ada. Nah, sementara kalau kita belajar di dalam muamalah, ada prinsip al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dasar muamalah boleh, artinya nggak nunggu zaman Nabi ada baru boleh gitu loh. Prinsipnya boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, para ulama itulah kemudian yang memberikan warna yang sesuai syariah seperti apa. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau terjadi perbedaan bagaimana? Tadi yang saya jelaskan itu Mbak Elsa. Nah, ulama mengatakan ketika terjadi perbedaan pendapat, persoalan yang dijadikan perbedaan ini menyangkut kepentingan publik, bisnis, seperti bisnis ini kan harus diambil keputusan nih. Prinsip mana yang digunakan? Karena kalau enggak terjadi ketidakpastian hukum. Begitu. Nah, syariah mengatakan negara harus memilih. Nah, yang dipilih oleh negara adalah pendapat Majelis Ulama Indonesia, institusi, bukan personal kiai di MUI. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan, ya sudah kembalikan ke Majelis Ulama Indonesia. Kalau kemudian mereka tidak mau, nah kan ada Al-Qur'annya itu Mbak Irza ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika kamu menghadapi orang ketika mengajak dalam kebaikan ya, berdakwah, orang yang menentang Anda, hadapi dengan cara yang baik ya, hikmah. Jadi jangan dicaci maki, Pak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia mengajak debat, kita tetap meladeni, tapi jangan kemudian dengan cara yang kasar omongan kita.
Jadi jelaskan, tadi udah betul Mbak Irza sebenarnya. Jelaskan aja yang kita ketahui bahwa dia tidak menerima. Biasanya kalau orang tukang debat di forum nggak menerima Mbak Irza. Begitu nanti udah pisah, nah, kalau dia terbuka hatinya, insya Allah dia merenung kan. Apalagi kalau kita nggak mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyinggung. Anda ini memang pendidikannya rendah, saya jelasin nggak paham-paham. Walau dia marah, sebenarnya dia terima, tapi tambah marah kata-kata kita. Asik keke, ya sudah. Kita jelaskan saja bahwa tidak ketemu, ya sudah. Kita disitulah akhir dari langkah kita adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya ya. Jadi jangan dipaksa, Mbak. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jadi kalau dia misalnya mau surrender, silahkan. Tapi kita kasih penjelasan dulu. Kenapa menarik, kita kasih jelaskan begini. Nah tentu harapan saya, ini forum sekarang ini bukan forum terakhir nih Mbak Riza, Mas Riza ya. Nanti teman-teman yang agen-agen yang mau mendalami, nanti kita buka forum diskusi yang lebih mendalam. Forum kajian, boleh jadi kajian rutin yang lebih mendalam, sehingga teman-teman itu ketika ada pertanyaan bisa menjawab, minimal menunjukkan referensi deh, begitu. Bahkan dulu saya pernah mengusulkan, kalau bisa itu di Prudential itu ada hotline-nya gitu. Ini kan banyak ya teman-teman yang ahli syariah juga. Yang kalau ada pertanyaan dan agen tidak bisa menjawab karena ragu, ya sudah, telepon aja ke hotline-nya, nanti hotline-nya yang menjelaskan. Jadi ada yang standby. Kalau hotline-nya misalnya tidak bisa menjelaskan, harus saya turun, saya pun siap Mbak Irza menjelaskan itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngeyel ya, misalnya akademisi ingin mendalami, sementara karena keterbatasan pengetahuan agen, saya siap Mbak Irza nanti membantu. Nah tentu tidak dalam kondisi rapat atau ini ya, kalau kondisi longgar atau nanti kita buat sesi Zoom sendiri untuk menjelaskan, tidak masalah. Karena niatan kita adalah mendakwahkan tadi. Jadi kapanpun harus siap, termasuk Mbak Irza, Mas Reza, kalau punya pengetahuan diminta sama teman-teman harus siap menjelaskan, jangan tidak siap. Kan niatnya tadi yang utama berdakwah loh ya. Nah, bukan wah saya dapat apa nanti membantu menjelaskan. Nah, jangan itunya. Nah, insya Allah nanti rezeki Allah dari sumber lain ke Mas Reza sama Mbak Irza ya. Nah ini komitmen kita bersama. Prudential Syariah ini sepakat nih bahwa kita bisa saling menolong ya sesama teman-teman sebagai penyiar asuransi syariah di lapangan, teman-teman agen. Jika terjadi kesulitan, kita harus membantu ya. Semuanya harus bergotong royong itu. Gitu. Dan kalau diperlukan tadi, saya insya Allah juga siap dan seperti yang sudah-sudah, saya juga bahkan ke luar kota juga waktu itu Mas Riza, Mbak Riza ya, ke Makassar, ke Medan, ke Jawa Timur, kemana-mana, saya pun siap mendampingi untuk itu. Begitu, Mbak Riza. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Seru banget nih Kak Reza. Berarti ini kita bisa sampaikan ada Pak Omar langsung di sini ya. Kita bisa sampaikan langsung ke Pak Omar bahwa tenaga pemasar syariah ini butuh hotline khusus syariah ya, untuk sama-sama memberikan edukasi tambahan lagi kepada masyarakat ya, jika butuh jawaban-jawaban yang mereka belum ketahui sebelumnya ya. Dan pastinya Kak Reza juga harus ready kalau nanti digangguin nih WA malam untuk tanya-tanya asuransi syariah ya. Luar biasa, berarti kita semua harus siap ya Kak Irza ya, untuk bisa membantu mitra bisnis Prudential. Ya, benar-benar harus support untuk masyarakat Indonesia supaya bisa melek yang namanya literasi keuangan syariah. Karena memang di Indonesia ini Kak Reza ini masih minim banget ya Ustadz ya, untuk literasi keuangan syariahnya, informasinya ini nih masih minim sekali. Jadi yuk kita sama-sama dakwah ya, kayak aku dong sudah berdakwah di media sosial untuk menggaungkan keuangan syariah. Mantap ya. Luar biasa ya Kak Irza. Ada pertanyaan lagi Kak Reza. Oke. Kak Riza ini influencer ya Mas ya? Yes, benar sekali Ustaz. Udah terbaca tuh Kak. Enggak, tadi saya kira hari-hari Cis agak mirip. Hari-hari.
Aduh. Kalau dulu Kirain- waktu masih gadis dibilangnya Kristiana Dewi, Pak. Kalau sekarang jadi adiknya ya. Ya. Oh bukan ini ya, bukan Claudia Cynthia Bella ya. Oh lagi udah lah ya, jadi lanjut kemana-mana. Pokoknya Baik, aku bunglon lah ya, ganti-ganti ya. iya. Oke. Reza, lanjut Oke. lagi. Satu lagi Siap. pertanyaan. Oke, Ustadz Azhar, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Ustadz. Ya tadi benar-benar menyinggung sedikit terkait dakwah dan lain-lain. Ini pas banget pertanyaannya. Nah, jadi gini, Ustadz, ini sebenarnya ada curhatan juga kali ya dari teman-teman mitra Prudential Indonesia, mitra bisnis Prudential Indonesia. Nah, terkait tentang misalnya nih Ustadz, kita sudah berusaha, berikhtiar ya, memberikan servis yang luar biasa baik gitu ya Ustadz. Tapi ya akan ada aja mungkin saat momennya yang di waktu yang mungkin tidak tepat gitu ya, sampai akhirnya mungkin calon. Nah, itu kan ya mungkin akan ada yang namanya kata-kata yang disampaikan kepada tenaga pemasar atau mitra Prudential, mitra bisnis Prudential yang bikin down gitu Ustaz. Nah, apakah itu bisa membuat kita merasa zolimi mereka Ustadz ya, walaupun padahal nawaitunya tadi kita udah baik gitu sebenarnya, tapi mungkin ada aja momennya. Nah, terkait tentang dakwah juga nih Ustadz Azhar ya, bahwa ibaratnya kan melalui asuransi syariah itu kita kan juga ingin di situ ada harapan Ustadz untuk bisa mendapatkan ya ada komisi, ada promo, intinya sukses bersama PSLA ya, atau Prudential Syariah Life Insurance ya, untuk yang syariah. Nah, itu gimana Ustadz kalau masih ada harapan tersebut? Apakah dakwahnya itu tetap masih dapat atau gimana Ustadz? Mungkin ada masukan. Jadi ini ya masalah niat ya. Saya minggu yang lalu sempat ke Prudential menyampaikan satu ayat Al-Quran surat Al-Asr. Jadi demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali yang beriman. Nah, niat tadi itu pada level iman deh Mas Reza. Ya, karena menggantungkan segalanya ke Allah, mengatasnamakan Allah, semuanya serba bismillah karena Allah, kan itu. Itu niat. Jadi niat tidak cukup kata Quran kan, tapi harus amilus solihah. Jadi bekerja yang benar, bekerja yang profesional. Artinya kalau kita sebagai tenaga pemasar, bekerja yang benar itu harus didahului dengan skill, dengan ilmu. Kita belajar dulu nih Mas. Ya, jangan sampai nanti nggak mau belajarnya ogah-ogah langsung memasarkan. Akhirnya cepat frustasi, karena ilmunya belum cukup, pengetahuannya belum cukup. Nah, setelah kita punya pengetahuan, baru kita amalkan. Ya, fakidus saya layuktihi. Seseorang yang nggak memiliki sesuatu nggak mungkin ngasih ke orang lain. Jadi ingat ya teman-teman tenaga pemasar, jangan pernah putus semangat untuk belajar. Belajar dulu nih yang, nah termasuk hadir di forum ini bagian dari belajar. Nah itu menindaklanjuti dengan forum-forum belajar yang lebih detail. Nah ini penting. Nah setelah itu kita siarkan, kita ajak orang ikut serta asuransi. Bahwa ada yang tidak ikut, ya ada yang ikut, itu biasa. Ya, jadi mohon maaf nih, Nabi Muhammad aja ngajak orang kebaikan kan nggak semuanya ikut kan? Masa kita mau pengen lebih dari Nabi gitu? Jadi Nabi aja ada yang menentang, apalagi kita. Tapi Nabi Muhammad rumusnya tidak pernah gitu kan ya, tidak pernah keluar kata-kata yang menyakitkan lawannya kan. Nah ini yang penting. Jadi jangan, dan terus saja. Ketika dia tidak mau, tidak apa-apa. Nah suatu saat kita tetap say hello gitu ya, tetap bersaudara. Meskipun dari dia keluar kata-kata yang pedes, jangan sampai membuat kita down. Karena itu ingat di surat Al-Asr itu Mas Reza, di akhir itu ada kata-kata watawasau bis sober, saling menasihati dalam kesabaran Mas. Karena mengajak orang ya untuk kebaikan, mengajak orang untuk sukses itu pasti tidak gampang. Nah karena itu kita saling menasihati. Mbak Irza lagi down, Mas Reza ngingetin, masa Mbak Irza down sih. Nah kita kasih nasihat ya, itu bukan kesalahan Mbak Irza, kan Mbak Irza udah usaha, udah membekalin. Nah kemudian keluar kata-kata nggak puas di media sosial dan lain-lain, kita jangan kemudian down. Karena sekarang
bisa jadi bukan karena kesalahan kita itu Mbak, karena dia aja ingin menjatuhkan kita gitu, karena persaingan bisnis dan lain-lain. Maka tawasau bis sober, saling menasihati, sabar, saling mensupport itu ya, itu penting di antara kita ya, keluarga besar Prudential Syariah. Nah jadi kalau imannya udah benar, amal solehnya disertai dengan pengetahuan, kemudian kita saling mengingatkan kalau teman kita salah, dan mengingatkan untuk tetap semangat, sabar dalam menghadapi cobaan, dan tetap cuman jangan cuma sabar-sabar, kita ikut support ya. Support apa kesulitannya, apa yang bisa saya bantu. Nah ini solidarity antar keluarga besar Prudential ini penting gitu ya. Baik tenaga pemasar ya maupun koordinator tenaga pemasar, termasuk karyawan-karyawan yang ada di Prudential, termasuk saya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Nah gitu, itu juga harus mensupport. Kalau Mbak Irza udah kepepet di debat orang, masa kemudian saya diam kan? Mas Reza udah kepepet, masa saya diam? Nah, saya harus ikut serta turun menjelaskan. Saya kira itu. Oke, luar biasa Ustaz Azhar ya. Kalau kata Kak Irza nih, Ustaz, Kak Irza ini kan anak Jakarta Selatan ya. Berarti kita butuh support sistemnya ya Ustaz ya. Jadi nggak cuma sebagai memberikan semangat aja, tapi ada support sistem ya Kak Ustaz ya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang step-stepnya tuh ada niatan ya, baru kita bekerja yang nasional, butuh mengisi skill dan ilmunya baru kita amalkan dan siarkan. Wah luar biasa Ustaz. Oke, Kak Irza mungkin ada tambahan nggak nih atau gimana nih? Udah speechless lah ya, waktu anak Jaksel Syariah loh aku ya. Jaksel Syariah, aku udah speechless lah ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tuh banyak bener ya, banyak banget ilmunya yang bisa kita praktekkan. Dan intinya di sini adalah kita jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Jadi belajar itu tidak mengenal usia ya. Jangan pernah merasa puas diri karena selalu ada langit di atas langit ya Kak Reza ya. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk informasinya yang luar biasa. Jadi nambah lagi ilmunya nih ya Kak Reza ya. Aduh, pastinya ya Kak Irza ya. Jadi memang untuk sesi Q&A ini teman-teman memang ya namanya waktu ya, kita pasti pengennya terus tanya gitu ya sama Ustadz Azhar ya. Nah tapi waktulah yang membatasi ya Ustadz Azhar. Luar biasa, terima kasih sekali ya Pak Ustadz Azhar untuk bisa menyampaikan materi dan juga tadi menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih Mas Riza. Ya, harapan saya semangat bulan Ramadan momentum untuk hijrah dan untuk membangun komitmen lebih dekat dengan syariah. Insya Allah kita juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Pak Umar, Pak Didi dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.